Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok logika dan algoritma metode Grady dengan tema menentukan komposisi sayuran dalam keranjang belanjaan. Nama saya Ahmad Hakiki dengan NIM 17210737. Kemudian Saudara Lutfi. Nama saya Ahmad Lutfi Fatullah dengan NIM 17210400. Kemudian Sauki. Dengan saya Muhammad Sauki Ilham dengan NIM 17210427. Dan kemudian Rafli Nopal Alif. Dengan saya Rafli Nopal Alif dengan NIM 17210177. Terakhir Rifki Wijanarko. Dengan saya Rifki Wijanarko dengan NIM 17210527. Pendahuluan. Dalam berbelanja di pasar swalayan disediakan tempat untuk menaruh belanjaan berupa keranjang atau troli. Masalah yang timbul dalam meletakkan beberapa sayuran dalam tempat penampungan tersebut. Karena kapasitas tempat penampungan pada keranjang atau troli terbatas sehingga dapat mengakibatkan penampungan tidak mencukupi. Untuk itu diperlukan mengatur muatan objek yang ada, pemilihan objek yang akan dimasukkan ke penampungan, jumlah objek tersebut yang akan disimpan sehingga pengguna keranjang atau troli sebagai penampung belanjaan dapat digunakan dengan baik. Dari permasalahan tersebut muncullah suatu permasalahan yang dikenal dengan permasalahan keranjang atau lebih dikenal dengan sebutan knapsack problem. Masalah knapsack problem merupakan suatu permasalahan untuk memilih objek dari sekian banyak objek yang ada dan beberapa besar objek tersebut akan disimpan sehingga diperoleh suatu penyimpanan yang optimal dengan memperhatikan banyaknya objek yang ada di mana setiap objek memiliki bobot dan profitnya masing-masing dengan memperhatikan kapasitas dari tempat penyimpanan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dengan cara matematika, kriteria Grady dan algoritma Grady. Metode Grady merupakan salah satu strategi atau cara pencarian untuk mendapatkan solusi yang baik dalam proses penyimpanan. Pada metode ini untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria, yaitu fungsi tujuan atau utama yang hanya terdiri atas satu fungsi dan nilai pembatas atau constraint yang terdiri atas lebih dari satu fungsi. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Lutfi Fatullah. Untuk Saudara Lutfi Fatullah, Ahmad Lutfi. Baik, slide yang kedua saya akan bacakan. Nama saya Ahmadul Fatullah. 1. Permasalahan apa yang ada dalam artikel tersebut? Rumusan masalah dari artikel ini adalah rencana pembelian 3 jenis sayur-sayuran yang akan dimuat ke dalam keranjang atau troli, belanjaan dengan kapasitas 100 kg, serta bagaimana cara untuk menentukan komposisi ketiga jenis sayuran-sayuran tersebut dapat dimulai secara optimal tanpa ada yang harus dikurangi kembali. Yang kedua, menggunakan metode apa di dalam artikel tersebut. Berdasarkan rumus masalah di atas, maka artikel ini lebih ditekankan pada bagaimana menentukan komposisi sayuran-sayuran yang akan dimuat ke dalam sebuah keranjang atau troli, belanjaan secara optimal dengan metode Grady Knapsack dalam menyelesaikan masalah penampungan. Landasan teori. Prinsip Grady merupakan metode yang paling populer untuk menemukan solusi secara optimal dalam persoalan problem optimasi dengan membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Sesuai arti Grady yang berarti tamak, prinsip utama dari algoritma ini adalah mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh sekarang. Prinsip utama algoritma Grady adalah take what you can get now, yang berarti pada setiap langkah dalam algoritma Grady, dia ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Solusi tersebut dinamakan dengan optimum lokal. Kemudian saat pengambilan nilai optimum lokal pada setiap langkah, diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir.
Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Soki Ilham. Untuk saudara Muhammad Soki Ilham, dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan metode Grady Knapsack. Yang ketiga, analisa dan pembahasan masalah. Seperti yang sudah dibahas di atas, ada 3 cara penyelesaian masalah, yaitu pertama dengan cara matematika, kedua dengan kriteria Grady, dan yang ketiga dengan cara algoritma Grady. 1. Penyelesaian dengan cara matematika. Penyelesaian dengan menggunakan cara matematika dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Objek N sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kapasitas M sama dengan 100. W1, W2, W3, W4 sama dengan 60, 40, 50, 20. P1, P2, P3, P4 sama dengan 100, 80, 75, 50. Nilai probabilitas 0, XI 1. Solusi penilai probabilitas fungsi pembatas fungsi tujuan. WI XI sama dengan M. PI XI dalam kurung maksimum. X1, X2, X3, X4. W1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 tambah W4 X4. M. PI XI dalam kurung max sama dengan P1 X1 tambah P2 X2 tambah P3 X3 tambah P3 X3. Gambar 1 merupakan penyelesaian dengan cara matematika. Dengan cara ini sulit untuk menentukan yang paling optimal sebab harus mencari nilai probabilitas yang tersebar antara 0 dan 1,0 XI 1 untuk setiap objek. Tetapi cara ini disarankan tidak digunakan. Contoh gambar 1 seperti berikut. Kemudian untuk saudara Rafli Nopal Alif, dipersilakan. 2. Penyelesaian dengan cara kriteria Grady. Penyelesaian dengan menggunakan cara kriteria Grady dapat dilakukan dengan cara yang dimulai dengan langkah berikut. Objek N sama dengan 1, 2, 3, 4. Kapasitas M sama dengan 100. W1, W2, W3, W4 sama dengan 60, 40, 50, 20. P1, P2, P3, P4 sama dengan 100, 80, 75, 50. Nilai probabilitas 0, XI 1. Solusi ke nilai probabilitas fungsi pembatas fungsi tujuan. WI XI M. PI XI maksimum. X1, X2, X3, X4. W1, X1 tambah W2, X2 tambah W3, X3 tambah W4, X4 M. P1 XI max sama dengan P1, X1 P2 X2 tambah P3, X3 tambah P3, X3. Berikutnya pilih objek dengan bobot terkecil WI agar menghasilkan data seperti pada gambar 2, sehingga susunan data menjadi W4, W2, W3, P1 sama dengan 20, 40, 50, 60. P4, P2, P3, P1 50, 80, 75, 100, sehingga nilai P, PI, XI max sama dengan 190. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Rifki Wijanarko.
Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian pilih objek dengan profit terbesar P1 seperti yang diperagakan pada gambar 3. Sehingga susun data menjadi W1, W2, W3, W4 sama dengan 60, 40, 50, 20. P1, P2, P3, P4 sama dengan 100, 80, 75, 50. Sehingga nilai P1, X1, max sama dengan 180. Kemudian pilih objek dengan nilai perbandingan profit dengan bobot terbesar P1 per W1 seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 dengan cara sebagai berikut. Objek N sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kapasitas M sama dengan 100. W1, W2, W3, W4 sama dengan 60, 40, 50, 20. P1, P2, P3, P4 sama dengan 100, 80, 75, 50. Perbandingan profit dengan bobot P1 per W1 sama dengan 100 per 60 sama dengan 1,67. P2 per W2 sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. P3 per W3 sama dengan 75 per 50 sama dengan 1,5. P4 per W4 sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5. Susun data sesuai kriteria secara tidak naik atau non increasing. P4, P2, P1, P3 sama dengan 50, 80, 175. W4, W2, W1, W3 sama dengan 20, 40, 60, 50. Sehingga nilai P1 dan X1 max sama dengan 196,67. Lanjutkan dengan saya sendiri. Dari kriteria tadi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi tujuan yang nilai maksimum adalah 196,67 dengan fungsi pembatasnya adalah 100 dan nilai probabilitasnya adalah X4, X2, X1, X3 sama dengan 1,1,2 per 3,0. Jadi di sini yang memberikan hasil optimal pada kriteria yang ketiga yaitu pilih objek dengan nilai perbandingan profit dengan bobot yang terbesar, yaitu profit setiap objek atau P1 dibagi W1 yaitu bobot setiap objek. 3. Penyelesaian dengan cara algoritma Grady. Penyelesaian dengan cara algoritma Grady akan efektif jika objek disusun secara tidak naik atau non-increasing berdasarkan nilai PI atau dibagi WI. Data yang diketahui yaitu objek atau N sama dengan 1,2, 3,4. Kapasitas M atau kapasitas media dengan besar sama dengan 100. W1, W2, W3, W4 sama dengan 60, 40, 50, 20. P1, 42, P3, P4 sama dengan 100, 80, 75, 50. Nilai probabilitas 0 kurang lebih dari XI kurang lebih dari 1. Solusi ke nilai probabilitas fungsi pembatas fungsi tujuan yaitu WI dikali XI kurang lebih kapasitas media atau M. PI dikali XI atau dalam kurung maksimum. X1, X2, X3, X4. W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus W3 kali X3 plus W4 kali X4 kurang lebih dari M, yaitu kapasitas media. PI atau PI dikali XI atau sama dengan max, sama dengan PI dikali XI tambah P2 kali X2 tambah P3 kali X3 tambah P3 kali X3. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Ahmad Lutfi Fatullah. Metode Grady Knapsack. Susunan data sesuai kriteria perbandingan dengan bobot yang terbesar PI per WI. P1 per W1 sama dengan
100 per 60 sama dengan 1,67. P2 per W2 sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. P3 per W3 sama dengan 70 per 50 sama dengan 1,5. P4 per W4 sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5. Susun data sesuai kriteria secara tidak naik, non-increasing. P4, P2, P1, P3 sama dengan 50, 80, 100, 75. W4, W2, W1, W3 sama dengan 20, 40, 60, 50. Setelah mendapatkan susunan data yang terbaru, masukkan nilai kriteria di atas ke dalam algoritma Grady seperti pada program 1. Bisa dilihat program 1 di gambar berikut ini. Program kegiatan dimulai dari langkah keempat sampai dengan 11. X sama dengan 1 banding 4 sama dengan 0. Artinya X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. X3 sama dengan 0. X4 sama dengan 0. Isi sama dengan M sama dengan 100. Penjelasan perulangan untuk literasi I sama dengan 1 sampai dengan 4 adalah sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, apakah W1 lebih besar isinya dan apakah 20 lebih besar sama dengan 100? Jawabannya tidak, karena tidak perintah di bawah if dikerjakan. Nilai probabilitas untuk objek pada urutan pertama X1 sama dengan 1. Isi sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80. Mengulang untuk perulangan for repeat. Kemudian untuk saudara Muhammad Taufik Ilham, ya dipersilakan untuk saudara Muhammad Taufik Ilham. Baik, saya lanjutkan. Untuk I sama dengan apakah W dalam kurung isi dan apakah 40 kurang lebih 80? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka perintah di bawah if dikerjakan. Nilai probabilitas untuk objek pada urutan kedua X2 dalam kurung X2. X dalam kurung 2 sama dengan 1. Isi sama dengan 80 min 40 sama dengan 40. Mengulang untuk perulangan for repeat. Untuk I sama dengan 3. Apakah W dalam kurung kurang lebih isi dan apakah 40 kurang lebih 60? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka perintah di bawah if dikerjakan. Nilai probabilitas untuk objek pada keturunan ketiga dalam kurung X3. X dalam kurung 3 sama dengan 1. Isi sama dengan 40 min 40 sama dengan 0. Mengulang untuk perulangan for repeat. Untuk I sama dengan 4. Apakah W dalam kurung 4 kurang lebih isi dan apakah 50 kurang lebih 0? Jawabannya ya. Karena ya, maka perintah exit dikerjakan, yaitu keluar dari pengulangan atau for dan mengerjakan perintah di bawah repeat. Nilai probabilitas untuk objek pada urutan keempat dalam kurung X4. Apakah 4 kurang lebih 4? Jawabannya ya. Karena ya, maka X dalam kurung 4 sama dengan 0 per 0 sama dengan 0. Pada iterasi ini, proses iterasi selesai yang merupakan akhir dari prosedur greedy knapsack. Berarti untuk nilai X dalam kurung 4 sama dengan 0, sebab nilai probabilitas untuk objek keempat tidak pernah dicari. Sehingga susunan adalah susun data sesuai kriteria secara tidak baik dalam kurung non-increasing. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Contoh gambar 5-nya ada di kotak. Dalam kurung P4
P2, P1, P3 sama dengan dalam kurung 50, 80, 100, 75 dalam kurung W4, W2, W1, W3 sama dengan dalam kurung 20, 40, 60, 50 sehingga nilai PI XI dalam kurung max sama dengan 196,67. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Raffi Noval Alif. Kesimpulan, penerapan algoritma Grady-Knapsack dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tempat penampungan baik keranjang ataupun troli di pasar swalayan. Dari analisa dan pembahasan di atas, didapatkan hasil akhir nilai PI kali XI maksimum adalah 196,67. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami ataupun ada kesalahan kata, ucapan dan kalimat-kalimatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.